Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma ma asbaha bi, tambah satu sekarang. Zikir pagi petangnya tambah satu. Jadi saya baca ini ibu-ibu tujuannya supaya panjenengan akrab di telinga. Nanti kalau panjenengan baca insya Allah lebih mudah dan mudah-mudahan cepat hafalnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu walakal syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita live dari the center of Kampung Inggris. Kampung bahasa Inggrisnya apa? Village, desa, kampung-kampung. Jangan malu-maluin loh ya, kampung masuk TV loh ini. Ini kita live di Masjid Nur Hasan dari Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam suatu niatan yang baik dengan tujuan memperbaiki diri agar kelak ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya. Dalam masih kosong, Mbak, bisa masuk dalam.
dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Monggo, ibu-ibu yang sebelah situ maju aja, biar nggak nutupi yang belakang. Tuh kan, bingung wis. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai ada satu berita duka ya. Ini Ustadz kita di Malang yang Masya Allah sehari-hari hidupnya untuk dakwah, yang sehari-hari senantiasa berpindah dari satu majelis ke majelis ilmu yang lain, yang insya Allah setiap waktunya senantiasa berisi dengan mencari ridhonya Allah. Beliau adalah Ustadz Azhar Reza rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau, mengampuni segala khilaf dan salah beliau, dan menerima semua amal ibadah beliau. Beliau meninggal dunia dalam rangka mau touring motor untuk dakwah di Mataram, Lombok. Jadi beliau mau berangkat ke Lombok karena beliau hobi naik motor, dengan beberapa orang temennya gitu berangkat sampai di Baluran apa? Baluran ya. Sampai di Baluran karena beliau sempat tertinggal rombongan, mungkin beliau berusaha mengejar rombongan itu dan akhirnya kecelakaan tunggal. Jatuh masuk ke perosok kayak jurang gitu, dan setelah ditolong ternyata beliau sudah meninggal dunia. Ada satu kata-kata bagus dari beliau yang kemudian terngiang di telinga saya, dan orangnya ya beliau ini tawadhu'nya itu nggak dibuat-buat. Kalau kita ini kan kadang-kadang tawadhu' itu kan disetting ya. Kita ini rendah hatinya itu disetting supaya kelihatan rendah hati. Beliau itu tawadhu'nya itu natural. Betul-betul tawadhu. Ketemu ustadz siapapun, mau junior, mau senior, gayanya itu koyok ngobloki. Dalam tanda kutip. Ngerti enggak ngobloki itu? Seakan-akan beliau yang enggak ngerti apa-apa. Aneh ini mohon bimbingan ustadz, kalau ceramah-ceramah ada yang keliru mohon diingatkan. Itu ternyata bukan ketemu saya tok. Ketemu siapapun beliau ngomong seperti itu. Nah, maka satu ucapan beliau yang sangat berkesan itu, ibu-ibu dengerin. Hujan tidak menunggu panjenengan siap payung. Iya benda. Anda siap payung ataupun tidak siap payung, hujan kalau mau turun bagaimana? Turun aja dia kan. Tidak ada semayanan, hujan dilungkas ya 10 menit. Saya mau ambil payung dulu. Ada enggak? Tidak ada. Beliau katakan hujan itu akan turun tanpa menunggu kau siap payung. Sebagaimana kematian akan datang tanpa menunggu kau telah bertobat atau belum. Itu ucapannya beliau. Jadi, dan banyak sih yang lain banyak sekali. Maka ketika beliau mau berangkat kemarin, ucapan terakhirnya di video itu apa? Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, kalau ingat mantan hati meradang. Orang sudah meninggal dicuit-cuit. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, kalau mengingat mantan hati meradang. Panjenengan mau tenang apa meradang? Kepengennya tenang tapi yang diingat mantan terus ya. Nah sudah ibu-ibu, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Azhar Reza, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah maafkan, ampuni khilaf dan salah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik beliau, dan mudah-mudahan semua amal beliau tidak terputus walaupun beliau sudah di alam kubur. Dan untuk keluarga dan masyarakat serta jamaah yang ditinggalkan, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita mau membahas tema yang sangat penting ibu-ibu, dan saya harap khusus pagi ini panjenengan serius. Karena biasanya yang guyon saya, panjenengan enggak usah. Panjenengan serius saja ya, ini khusus, insya Allah kita mau ceramah dengan serius, dan panjenengan harus mulai membiasakan. Bagaimana ceramah itu yang difikirkan di akal kita pertama kali, ojo guyone. Tapi bagaimana materinya bisa memperbaiki hidup saya.
Bagaimana materinya, apa yang diceramahkan, apa yang disampaikan itu bisa memperbaiki kehidupan, menyelesaikan masalah dan menjadikan rumah tangga semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu ibu-ibu ya. Nah, apa materi kita di pagi hari ini ibu-ibu? Antara lisan dan hari akhir. Nah, ini tidak seperti materi saya biasanya nih. Biasanya kan judulnya aneh-aneh ya. Biasanya judulnya itu macam-macam. Sampai orang bingung kita ceramah apa Ustaz ya. Kali ini judulnya wis gampang saja. Karena kita mau kasih materi yang serius dan mudah-mudahan betul-betul menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan dan yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Apa materinya Bu? Antara lisan dan hari akhir. Antara lisan dan hari akhir. Saya mau tanya. Ada nggak kaitan antara lisan dan hari akhir? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Ayo pemirsa Madani TV yang di rumah juga boleh jawab. Apa kaitannya? Nomor 1, setiap ucapan bakal dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Masuk. Nomor 2, satu hadis Bu yang sering kita dengar. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau coba lihat. Omongan tentang hadis itu Bu, ini sama Rasul dikaitkan antara lisan dan hari akhir. Sehingga Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, berarti hadis ini muttafaqun alaih. Berarti hadis ini apa? Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut." Apa artinya? Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hari kemudian, hari kiamat, adanya balasan, apa yang terjadi? Falyaqul khairan, maka berbicaralah yang baik, au liyasmut, atau lebih baik kalian diam. Sudah, dari hadis itu yang mau jadi materi kita di pagi hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang berbicara pada hadis ini. Ini bukan laler, tapi apa? Tidak tahu, kecil. Tapi dari tadi tidak pergi. Saya sudah pakai minyak wangi, saya sudah mandi, saya sudah baju juga baru disetrika. Kenapa? Sama. Enggak, panjenengan aja saya tidak mau. Terus terang, saya paling tidak bisa tidur kalau ada laler. Nyamuk masih bisa, lek ono laler nemplek tek 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 itu. Gemes kok yang goleki penebah. Tolong nyamuk pengertian dikit ya. Begini. Dalam hadis ini ibu-ibu sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang diajak berbicara oleh Rasul, yang diharapkan oleh Rasul bisa memahami ucapannya, yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan hadis ini menjadi pedoman kehidupannya, itu bukan semua orang. Tapi khusus mereka yang beriman kepada siapa? Allah, dan khusus mereka yang ngerti bakal adanya kiamat. Karena kalau orang sudah tidak beriman kepada Allah, apa yang dia takutkan?
Lu sama Allah saja tidak beriman. Maka ketika dia tidak beriman kepada Allah, hidupnya tanpa rem. Tidak ada rem. Mau buang sampah sembarangan dari mobil ke jalan raya, tidak ada remnya. Iya apa enggak? Panjenengan hati-hati Bu ya. Buang sampah dari mobil ke jalan itu dosa. Masa Yuning baru tahu? Yuning, saya tahu baru punya mobil iya, tapi buah iku loh. Kemarin pengajian bawa mobil, wah. Ngajak anaknya, ngajak mantunya. Ruai, dipameri kok saya. Ustadz ini loh anak saya. Itu mantu saya, ini mobilnya. Yuning. Pajero, panas njobon jero. Nggak, mudah-mudahan berkah Yuning ya. Amin, mudah-mudahan mobilnya, keluarganya, anaknya, menantunya, semuanya sama Allah dijaga. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah. Nah maka orang itu ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka hidupnya dia itu gak ada remnya. Dia mau melakukan apapun sesuka hatinya dia. Dia akan menjadi orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya tanpa dia khawatir bakal dipertanyakan apa yang dia lakukan oleh Allah. Iya apa enggak? Istri ketika marah sama suami, cemberut. Cemberut. 27 jam. Bonus 2 jam ya, 3 jam. Cemberut. Itu kalau takutnya cuma sama suami, cemberutnya nggak akan sembuh. Tapi kalau takutnya sambung kepada Allah, cemberutnya sebentar selesai. Kenapa? Karena bukan suami ini yang akan memarahiku ketika aku cemberut kepadanya. Tapi murkanya Allah yang aku khawatirkan ketika aku cemberut sama dia. Sampai sini ngerti? Berarti suami Anda itu kalau Anda marah yang belani suami siapa? Berani. Ayo balenono. Berani? Tidak boleh berani karena suami itu surgamu atau nerakamu. Nah sudah, intinya di situ ketika memang hati kita ini menyimpan iman kepada Allah, maka setiap mau melangkah, setiap mau berbuat, wabil khusus, setiap mau apa? Berbicara, dia pasti mikir, ini omongan bakal bikin orang tersinggung enggak? Ini omongan bakal bikin orang marah enggak? Ini omongan bakal menjadikan aku harus minta maaf setelahnya atau tidak? Ini omongan bakal menjerumuskanku ke dalam kehancuran atau tidak? Nah itu maka remnya apa? Man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang yang beriman kepada Allah omongannya harus diatur? Nah ini tahu saya. Tanggung jawab terus. Kenapa orang yang beriman kepada Allah omongannya harus diatur? Meneng-menengannya sampai jam 10 ya. Masya Allah. Kalau suruh jawab meneng lah diceramai rame. Kenapa? Monggo silakan. Salah enggak dihukum kok, disuruh pulang aja kok. Lihat ayatnya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa artinya? Tidaklah kalian mengeluarkan satu lafaz. Satu lafaz. Satu lafaz itu kalau bahasa kita satu kata. You. Nah itu loh. Atau Pak. Atau apa lagi? Pental. Itu satu kata, satu lafaz. Apa yang terjadi? Wa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah kalian melafazkan satu kata illa kecuali dan pasti di sana raqibun, malaikat yang akan mengawasi omongan itu, atid, malaikat yang akan mencatatkannya untuk dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Karena kita iman kepada Allah, maka kita iman dengan firman-Nya Allah. Leres mboten? Panjenengan Al-Quran yakin enggak? Dengan Al-Quran percaya enggak? Percaya. Berarti ketika Al-Quran mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tunggu dulu, durung ditakoni beda.
susah. Saya ulang. Iman sama Allah. Ibu-ibu tolong dijawab. Iman sama Allah. Iman dengan firman-Nya Allah. Berarti ketika Allah mengucapkan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap satu kata kecuali diawasi dan dicatat oleh malaikat. Yakin? Kenapa Anda yakin? Karena firman-Nya Allah tidak mungkin salah. Betul kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Iman sama ayat itu? Yakin? Mana mungkin Allah bikin hukum zalim buat manusia, ada? Saya tidak mau nerusin. Kalau ketahuan boleh kabeh kok. Pokok intinya Bu, sing nggak ngerti artinya bersyukur ya. Terima kasih. Selamat biar gak latihan ngaji gitu ya. Panjenengan latihan ngaji langsung ilfil panjenengan. Sudah, kita lanjutkan. Kenapa orang yang iman kepada Allah harus menjaga ucapannya? Kenapa orang yang iman kepada Allah harus menjaga lisannya? Karena dia juga iman kepada firman-Nya Allah. Sementara firman-Nya Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Panjenengan ngomong apapun, keperucut itu loh. Hati-hati. Karena keperucut itu ada dua. Ada keperucut yang betul-betul keperucut. Ada keperucut karena sembrono. Nggih napa nggih? Ada orang betul-betul latihan ngempet, latihan nahan, dia tidak mau nyakitin orang lain. Tapi karena mungkin masih di awal-awal ikhtiar, sesekali apa? Kelepasan. Tapi ada orang kelepasan karena memang sembarangan, dia tidak mau ikhtiar, dia tidak mau jaga lisan, dia tidak mau menghargai perasaan orang. Nah maka ini keperucutnya berbeda. Keperucut itu bahasa Indonesianya apa? Kelepasan ya, kelepasan ngomong apa kurang tepat, kelepasan kok kayak kurang pas ya, apa? Nggak sengaja, ketahuan. Keceplosan. Jadi kalau ada ban nyeplos itu berarti ban merucut gitu ya. Nah, apa? Sudah, keceplosan. Nah maka orang keceplosan hati-hati Bu. Apa yang kita yakini? Ketika Allah katakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kedua, yang Allah dan Rasulnya ajak berbicara pada hadis ini, selain mereka yang iman kepada Allah, adalah mereka yang iman dengan hari akhir. Saya mau tanya, apa sih inti iman dengan hari akhir itu? Terus naik sampai jam 10 ya. Kasih jawab apa? Ayo turun sarapan kabeh ya. Saya tadi di rumah sarapan. Sarapan susu sak gelas, roti sak iris. Nanti pulang balungan pedes. Ya. Sudah lanjut. Apa inti dari iman kepada hari akhir Bu? Bahwasannya maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi dari hari akhir yang kita takutkan itu Bu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya sama Allah dibalas. Maka yang Allah ajak berbicara, yang pertama orang yang iman kepada Allah. Yang kedua orang yang yakin akan datangnya hari akhir. Kalau dia iman kepada Allah berarti dia yakin omongannya terawasi dan tercatat. Kalau dia yakin dengan hari akhir berarti dia yakin omongannya bakal mendapat balasan. Oh pinter, Masya Allah. Siapa gurunya? Ustadz Hatta ya, Ustadz Hatta, Ustadz Darwis, Ustadz Nawawi. Nanti kalau mereka yang ngisi, kalau saya gini Ustadz Rifki gitu loh. Cek seneng ya. Nyenengin orang lain itu pahala Bu. Nah sudah. Maka yang Allah ajak dan Rasul ajak berbicara dalam hadis ini itu dua orang. Man kana yu'minu billah, iman kepada wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Saya mau tanya sama panjenengan sekarang, panjenengan beriman sama Allah? Bu, panjenengan beriman kepada Allah? Jawab yang kompak Bu. Panjenengan beriman sama Allah?
iman. Beriman dengan hari akhir, ngomongnya dijaga enggak? Saya ulang Bu ya. Yang diajak ngomong dalam hadis ini dua Bu. Sehingga orang yang akan mampu menjaga lisannya adalah orang yang memiliki dua ini. Orang yang memiliki iman kepada Allah dan orang yang memiliki iman kepada hari akhir. Panjenengan iman kepada Allah, panjenengan iman kepada hari akhir, panjenengan bisa jaga lisan. Pret. Allah. Panjenengan bisa jaga lisan? Mbak, delokan Mbak, lambene wabak. Astagfirullah, keperocut. Tapi keperocut terus. Itu ketika orangnya mau masuk, abang eram lambene. Nanti ketika duduk, lambene kayak tomat. Keperocut pindo, nanti mau keluar mana? Dapat tomat, paprika. Loh ya apa? Lawang keperocut kok pengen telu, uang keperocut itu langsung istighfar, langsung eling, langsung ngerti, langsung mandek. Dia istighfar, dia ingat, dia mengerti dan kemudian dia berhenti, itu orang eling. Nah, maka sekarang kita lihat Bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih bagus apa? Diam. Sekarang, apa sih Ustadz pentingnya materi ini? Kok antara lisan dan hari akhir? Sekarang lihat Bu. Ada satu hadis yang insya Allah ibu-ibu semuanya sudah sering dengar. Tapi saya akan berikan di pagi hari ini dengan gaya yang berbeda. Kalau dengar, insya Allah ibu-ibu sudah pernah dengar. Tapi kemudian bagaimana kita memaknai hadis ini agar mudah dicerna oleh jamaah, itu yang insya Allah saya sampaikan kali ini. Begini Bu, panjenengan kalau sedang berbicara Bu, sedang berbicara. Apalagi seperti saya, seperti Ustadz Muhammad Hatta, kalau Ustadz Muhammad Hatta enggak insya Allah. Seperti saya, seperti Ustadz Darwis, Ustadz Nawawi juga enggak. Saya sama Ustadz Darwis itu ada kesamaan, kalau ngomong kadang-kadang guyone itu kadang-kadang keterlaluan ya, mohon dimaafin ya. Dimaafin enggak? Enggak, keren ya Allah, dimaafin enggak? Tadi yang di belakang dia bilang enggak jadi. Tak tuntut di akhirat sampean. Sudah begini. Kita ini kalau berbicara Bu, apalagi kalau pas bahagia. Bahagia banget. Kadang-kadang ngomongnya kan gak kontrol. Semua diceritain. Ketika diajak rasan-rasan, rasan-rasan oke. Diajak maido oke. Yang penting bukan maido hasanah. Kemudian diajak apa lagi? Maido hasanah. Tahu maido hasanah? Mau'idhah. Saya kira maido hasanah. Sudah, karena saking senengnya pikiran itu mempengaruhi omongan. Akhirnya ngomong sembarangan. Keprocut, keceplosan. Ada satu omongan yang ternyata nyakitin temen yang denger. Terus Anda minta maaf Bu. Maafin ya Allah tadi keceplosan. Nggak niat loh ngomong seperti itu. Tapi kan lisan itu cerminan apa? Sekali lagi, lisan cerminan apa? Hati. Berarti apa yang terucap dengan lisan Anda itu yang tersimpan dalam hati. Akhirnya orang yang sempat tersinggung tadi, itu dia akan memaafkan, tapi lupa mudah atau susah? Lupa dari omongan Anda yang tadi menyayat hatinya, itu mudah atau susah? Susah. Nah ini loh Bu maksudnya itu Bu. Jadi terkadang kita itu mengucapkan sesuatu yang tidak kita fikir sama sekali. Maka ada prinsip bagus dari Mas Dian ini. Apa prinsipnya? Apa prinsipnya? Gak usah mikir omongane wong. Lo wong itu lo ngomong gak mesti dipikir. Paham? Jadi buat apa Anda mikir omongannya orang yang ketika orang itu ngomong dia gak mikir. Lo wong ngomongnya gak mikir kok omongannya tak pikir, ngerti? Lah ya wes, tapi kok angel ram tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel temen. Sudah lanjut. Nah itulah Bu makna dari hadis yang mau kita baca.
Jadi terkadang kita saking senengnya, saking keceplosannya, saking cerawaknya. Apa cerawak itu? Cerawak itu apa ya? Tapi panjenengan ngerti kan cerawak ya? Cerawak itu kalau bahasa orang Jakarta rebyek. Rebyek banget, ngomongnya tuh wes apa? Ember. Anti pecah dawak. Anti pecah dawak. Sudah, karena saking embernya kita, kadang-kadang kita itu nganggep orang lain yang kita ajak omong semua perasaannya sama kayak kita. Padahal terkadang orang yang kita ajak ngomong dia sedang tidak enak hati. Dia sedang sedih, dia sedang sensitif, dia sedang baper, dia lagi ada tamu bulanan. Yang setiap omongan yang keluar dari panjenengan yang terdengar oleh lisannya itu masuknya dalam ke dalam hati. Ada apa enggak yang seperti itu? Nah maka untuk itu panjenengan dengerin hadisnya Bu. An Mu'adz ibni Jabal. Dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan yaitu Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, Qultu ya Rasulullah, aku mengucapkan kepada Rasulullah. Ini panjenengan pegang Bu, ini salah satu hadis yang merupakan sumber keselamatan. Atau kalau panjenengan gak sempet nyatet, nanti coba cek di YouTube-nya, dibuka lagi, nanti di menit keberapa begitu ya. Qultu ya Rasulullah, aku ucapkan wahai utusan Allah. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'idni minan nar. Beritakan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang mendekatkanku ke surga, memasukkanku ke surga, dan menjauhkanku, menyelamatkanku dari api neraka. Jadi ini Mu'adz minta amal. Yang amal itu akan kalau dia amalkan menjauhkan dia dari neraka dan bikin dia masuk surga. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azim, kamu telah bertanya suatu pertanyaan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Tapi ini mudah. Walaupun besar tapi mudah untuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Berarti salah satunya Bu, kita ini kalau mau beramal minta kemudahan dari Allah. Ya Allah, ringankan hamba untuk beramal. Ya Allah, mudahkan kepada hamba untuk beramal. Minta sama Allah ya Bu ya. Nah, kemudian yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin pertama. Apa Bu? Ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh melakukan syirik. Itulah kenapa biar ibu-ibu juga ngerti. Supaya pemirsa Madani TV juga mengerti. Supaya pemirsa Sayap Dakwah TV juga mengerti. Kenapa di kajian kami ini banyak kalimat syirik. Bukan karena kami Wahabi. Dan sekarang bukan Wahabi lagi. Wahaboy. Karena dianggap Wahabi ece-ece. Maka dibilang boy, bukan men. Ngerti bedanya boy sama men? Ada, susah. Kalau boy itu nampaknya masih bau-bau kencur. Tapi kalau men itu seperti saya gila, men. Permen. Nah sudah. Maka sampai dibilang bukan Wahabi lagi, Wahaboy katanya. Ini Wahabi ecek-ecek kata gitu lah. Maka bukan karena itu kita sering ngomong tentang syirik. Kita, ya Allah. Maka kita sering ngomong tentang syirik ibu-ibu. Itu karena apa sih? Karena kita kepingin selamat dari perbuatan syirik. Kita kepingin orang deket kita selamat dari perbuatan syirik. Kita kepingin jamaah kita, orang yang mendengarkan kita, orang yang menyaksikan kita, semuanya selamat dari syirik. Kalau sudah selamat dari syirik, pintu surga dibuka. Faham ibu-ibu? Faham? La haula wala quwwata illa billah. Faham ibu-ibu? Panjenengan tadi pagi sarapan apa? Sarapan apa? Belum. Bagus, diet kan? Ayo, terus saja diet 24 jam selama 7 hari. Insya Allah nanti kurus ya, kurusnya di alam kubur tapi.
Sudah, lanjut. Nomor 1, ibadah kepada Allah dan jangan melakukan syirik. Nomor 2, wa tuqimus salat. Salat itu tidak bisa ditawar. Sampai ketika orang perang tetap wajib salat, betul tidak? Maka ada yang namanya salat khauf. Salat khauf itu salat yang didirikan ketika perang sedang berkecamuk. Nomor 3, wa tu'tiyaz zakat. Engkau menunaikan zakat. Ini hukumnya wajib. Ada yang sunnah namanya sodakoh. Kalau zakat wajib dikeluarin biasa. Loh namanya juga wajib. Tapi yang jauh lebih hebat ketika sesuatu yang tidak Allah wajibkan berupa sodakoh tapi Anda bisa mengeluarkan. Ini hebat. Uangnya dia tidak sampai nisab untuk dizakati. Uangnya dia tidak banyak sehingga mewajibkan dia mengeluarkan zakat. Tapi dia punya keutamaan, dia punya sunnah untuk bersedekah. Tapi dia keluarkan sedekahnya. Hebat enggak? Kalau orang kaya keluar zakat, Bu, ala metuni lu mek 2,5%. Seperti orang tidur ngiler itu loh, Bu. Kan enggak sampai saember sih. Masa iler saember? Ya beda lah ibu-ibu, enggak tahu saya. Ya yes, kayak orang ngeludah. Enggak ngefek loh. Duit orang minimal zakat itu, Bu, ketika uangnya sampai 80 juta. Dikeluarkan cuma 2,5%. Itu kalau untuk orang kaya yuk mudah. Tapi orang yang tidak mampu, uangnya tidak sampai nisabnya zakat, uangnya tidak sampai batas minimal yang wajib dizakati, tapi dia berani sedekah. Hebat enggak? Hebat, dalam keadaan kebutuhannya masih banyak, pemasukannya masih kurang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Engkau puasa di bulan Ramadan. Dan untuk perempuan tidak repot masuk surga. Rasul bilang apa? Perempuan ini pokok nomor 1, tertib sholat 5 waktu. Tertib puasa di bulan Ramadan. Taat sama suami dan dia menjaga kehormatannya, disuruh masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Berapa syaratnya? 4. Nomor 1 apa? Sholat 5 waktu. Wajib tok. Nomor 2. Puasa wajib Ramadan tok. La haula wa la quwwata illa billah. Dan saya paling tidak bisa keganggu beginian ini. Puasa apa? Ramadan tok. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat roto angel. Taat kepada suami. Tapi insya Allah bisa. Kalau panjenengan dapat semua itu, Bu, Allah masukkan panjenengan ke surga bebas milih pintu yang mana. Ringan enggak? Nah itu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait. Kemudian kalau mampu menunaikan ibadah haji. Kemudian thumma qala. Rasulullah mengatakan kepada Muadz, ala adulluka ala abwabil khair? Mau enggak kamu tak tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi kalau kamu lakukan ini, kamu masuk dalam kebaikan. Karena ini baru pintunya. Kalau kamu lakukan perkara-perkara ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Ala adulluka ala abwabil khair? Yang pertama, as-sawmu junnah. Poso sunnah itu perisai. Puasa sunnah itu apa? Puasa sebagai apa? Perisai. Ngerti enggak perisai? 2. Perisai dari kemaksiatan. Orang itu kalau puasa ngerem maksiat kan lebih mudah ya. Kati rasan-rasan, poso. Engko ae mbak yo ngenteni buka. Lho ya podo ae ini gak menahan iki mendah waktu ya. Sama kayak orang mau eker-ekeran kate gelut ulan Ramadan. Gelut tak? Ini shaim, saya puasa. Engko ayo sawal yo. Duh. Ini bukan mencegah, ini nunda tok ini ya. Puasa itu adalah perisai. Yang pertama perisai dari perbuatan kemaksiatan. Yang kedua perisai dari api neraka. Saya sampaikan sama panjenengan, Bu. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, barang siapa berpuasa di jalan Allah, artinya ikhlas karena Allah. 1 hari sunnah bukan yang wajib. Kecuali Allah akan jauhkan dia dengan hari itu 70 tahun wajahnya dari api neraka. Jadi puasa sunnah 1 hari, wajah panjenengan oleh Allah dijauhkan dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Bagus apa enggak? Bagus. Kalau puasa saya ngaku. Memang Masya Allah. Ibu-ibu jauh lebih hebat dibanding
Bapak-bapak, karena ibu-ibu kan aktivitasnya kan rata-rata di rumah. Paling enggak jalannya itu enggak jauh lah ya. Dari rumah ke majelis ta'lim, nanti jemput anak sekolah, yang terkadang tidak terlalu membebani, tidak terlalu memberatkan, sehingga gak gampang haus, enggak gampang lapar. Tapi kalau laki-laki nampaknya susah, karena laki-laki keluar sobo warung. Laki-laki keluar ngopi. Laki-laki keluar cangkruan lagi enak ikine apa ya enak? Enak apa enggak? Laki-laki, tapi saya enggak. Nah sudah, puasa adalah perisai. Yang menjadikan perisai antara manusia dengan kemaksiatan, yang menjadi perisai antara manusia dengan api neraka. Kemudian dikatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah Bu, nomor satu tadi puasa ya, pintu kebaikan. Karena puasa sebagai apa? Perisai. Nomor dua apa Bu? Sodakoh. Ya Rasul, kenapa sodakoh? Karena sodakoh itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi ayo ngaku, maaf ya. Sing kroso dosane akeh, ayo ditutup juga sedekahnya harus banyak. Akan lebih bagus kalau sedekahnya tersembunyi. Tersembunyi itu dalam keadaan orang lain tidak tahu. Dalam keadaan orang lain tidak tahu. Panjenengan tahu tidak ada cerita tukang jahit sama tukang daging? Tidak tahu? Tidak tahu? Cari sendiri ya. Saya mau ceramah bukan mau cerita di sini. Sudah, ceritanya begini. Ada tukang jahit Bu. Jahitannya laris banget. Tapi di kampung jadi omongannya wong, jadi omongannya orang, dia tidak pernah sedekah. Sementara tukang daging, dagingnya jarang laku. Tapi setiap hari bagi-bagi daging. Tiap hari dagingnya nampak tidak dijual tapi dibagi. Terus orang kampung kan biasa ya, ibu-ibu kan biasa ya, ibu-ibu majelis taklim langsung gini. Iku loh tukang jahit iku ya Allah. Jahitannya banyak, hasilnya besar, tidak pernah sodakoh. Lihat tukang daging itu, lakunya cuma sedikit tapi dagingnya dibagi-bagi, disedekahkan. Terus begitu. Sampai suatu hari tukang jahit meninggal. Ketika tukang jahit meninggal, tukang daging tidak bagi-bagi daging lagi. Terus orang kampung tanya, tukang daging kok berhenti bagi-bagi? Biasanya bagi. Apa kata tukang daging? Karena daging yang aku bagi untuk dibagikan kepada orang miskin cuma-cuma, uangnya dari tukang jahit. Ngerti? Nah ini loh omongan Bu. Ini apa? Omongan. Kalau tukang jahitnya sudah meninggal mau minta maaf sama siapa? Sama mesin jahitnya. Mesin jahit, ya Allah mesin jahit. Mesin jahit. Diciumin mesin jahit. Talinya, benangnya dilemut, mesin jahit. Tidak bisa. Maka hati-hati, banyak dalam kehidupan kita yang seperti itu Bu. Nah maka Rasulullah katakan apa? Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana api memadamkan, jangan dibalik, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian wassalatur rajuli fi jawfil lail. Salatnya seorang laki-laki ataupun perempuan fi jawfil lail, di puncaknya malam. Maksudnya ketika masuk sepertiga malam yang terakhir. Jadi salat tahajud itu Bu, kalau ditinggalkan eman. Panjenengan kalau punya kesempatan, kalau sudah bangun, kemudian panjenengan badannya seger, tidak sakit, fisiknya sehat, kalau sudah bisa bangun, tidak sholat, eman. Artinya apa? Ketika Allah sudah bikin mata panjenengan tidak ngantuk, itu modal besar untuk panjenengan bangun untuk sholat tahajud. Kenapa Bu? Ingat, tidak ada orang yang bangun malam hari kemudian siang harinya oleh Allah dipermalukan. Tidak ada. Karena kalau Allah ingin mempermalukan seorang hamba di siang hari, maka malamnya sama Allah tidak dibangunin dia. Terlalu jauh. Allah itu merendahkan seorang hamba yang sama Allah malamnya diberikan kemuliaan sholat tahajud. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut mereka itu jauh dari tempat tidur.
Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ketika bangun sholat, doa sama Allah khaufan, takut, wa tama'a, tapi kepingin. Apa takut tapi kepingin? Takut karena dosa doanya tidak dikabulkan. Karena banyaknya dosa dia khawatir doanya tidak dikabulkan. Dalam keadaan tama'. Tama' itu apa? Berharap kepingin doaku sama Allah diijabah. Nah sudah, setelah Rasulullah SAW mengucapkan semua itu, kemudian apa? Hatta balagha ya'malun. Kemudian thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirmatu sanamihi. Mau enggak aku tunjukkan sama kamu pokok puncaknya agama Islam? Kama Mu'ad katanya iya. Apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Ra'sul amri, inti dari semua perkara itu adalah Islam. Inti semua perkara itu apa? Islam. Wa amuduhu, tiang-tiangnya adalah as-salat, yaitu salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'ad, dari semua yang tak ceritain yang panjang tadi, mulai aku cerita bagaimana kamu masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian aku cerita pintu-pintu kebaikan, yaitu sedekah, yaitu salat malam, yaitu sedekah, salat malam dan puasa. Kemudian aku ceritakan puncak urusan itu Islam, tiangnya adalah salat, yang paling tinggi adalah jihad. Setelah Rasulullah cerita semua itu, apa Rasul katakan? Mau ndak tak beritahu satu tok amalan, kalau kamu amalkan semuanya dapat. Wah, ini intinya sudah. Mau ndak Bu? Kalau satu amalan yang penutup Rasul katakan ini panjenengan bisa, maka mulai sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tahajud, kemudian puasa sunnah, kemudian ngerti tentang semuanya, itu cuma satu kuncinya. Apa itu? Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu siapa orang yang bisa memiliki semuanya? Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Siapa mereka itu ya Rasul? Fa'akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alaika hadha. Kemudian Rasulullah begini Bu. Akhadha bilisani, lisannya dikeluarkan. Terus diginiin. Kelihatan enggak? Terus Rasulullah bilang apa? Kuffa alaika hadha. Jagalah olehmu yang satu ini. Jagalah apa? Yang satu ini. Dan ini sebelumnya Bu, semuanya akhirat. Sedekah akhirat apa dunia? Sholat tahajud akhirat apa dunia? Puasa akhirat apa dunia? Akhirat. Haji akhirat apa dunia? Semua pahala yang kita cari dari semua amalan itu akhirat. Kuncinya cuma satu. Apa Rasul bilang? Kuffa alaika hadha. Yang satu ini jagan. Yang satu ini jagan. Terus Mu'adz tidak terima Bu. Kok lisan itu nampaknya begitu besar? Sampai hanya dengan menjaga lisan aku mendapatkan semuanya. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ya Rasul, apakah kita akan dihisab? Apakah kita akan dihukum atas apa yang telah terucap dari lisan kita? Lihat Bu. Ya Rasul, apakah kita ini akan dihukum sama Allah? Apakah minimal kita akan dihisab, dihitung sama Allah atas apa yang keluar dari lisan kita? Kenapa Mu'adz tanya begitu? Bukan karena Mu'adz tidak ngerti. Tapi apa? Di gambarannya Sayyiduna Mu'adz, omongan itu kan banyak. Panjenengan sehari ngomong berapa kata? Saya sampai lupa kata Ustadz Salim Afillah itu. Perempuan sama laki itu 20%-nya. Kalau perempuan tuh ngomong 100%, wong lanang 20%. Berarti banyak laki-laki ngomongnya ya. Banyak siapa? Perempuan, ya Allah, wong apik dikomentari, wong elek dikomentari, wong loman dikomentari, wong medit dikomentari, wong ayu dikomentari, opo meneh wong. Maka ora aja dadi wong elek. Mari dosa wong liya, ya. Gari wong liyane dosa. Maka kalau jelek itu sudah tidak usah banyak keluar rumah lah ya. Jadi fitnah buat lisannya orang lain. Ketika panjenengan keluar, payo welek kok metu. Kok ya raisin dipaido mbek wong.
Irung ya. Mripate lho mripat. Aduh. Lambene kandelan sing ndukur mek sing nisor. Pipine bae kayak tahu bulat. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan contoh. Ini contoh, Bu. Maka sudah. Ustaz. Nah, maka Sayyiduna Mu'ad, ini kok mali ongkep begini. Sayyiduna Mu'ad itu merasa aneh, ya Rasul. Kami itu ngomongnya banyak, ketemu orang mesti ngomong, nanti ketemu anak ngomong, ketemu pasangan di rumah suami istri juga ngomong, ketemu teman di kelas ngomong, ketemu wali murid yang lain ngomong, ketemu gurunya anak-anak ngomong, ketemu temennya anak-anak ngomong, ketemu ustadz rasan ya diem, tapi kok ustadznya mulai kok mali lemu ya. Anu loh, tapi mali gak ketok anu. Iya, jenggote mali kedawan. Oh iya. Brengose lho mari duwowo biasane ndek. Nanti lagi anu mang kopi ae gak sepiro tepak gak kayak biasane kok lho Mbak. Iya. Biasane yang gawe gamis kok gawe celana. Memang gak ono iku mali genit ngene Ustaz. Iya, aduh, dosa neraka sampean nanti hati-hati. Nah, sudah, maka Mu'adz mengira apa, Bu? Ya Rasul, apakah dengan sebanyak itu ucapan kami semuanya sama Allah bakal dihisab? Apakah kita akan dihukum oleh Allah karena apa yang kami ucapkan? Apa Rasul katakan, thaqilatka ummaka, wahai Mu'adz, celaka engkau. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim? Bukankah nanti di hari kiamat ada orang-orang yang oleh Allah diseret masuk ke dalam api neraka dalam keadaan wajah mereka di bawah. Diseret, itu wajahnya di bawah, itu orangnya diseret kemudian dibuang ke neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali hasil panen dari mulut mereka. Hasil apa? Panen dari mulut. Nah, sekarang lihat hadis yang lain, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ini bikin kita untuk semakin hati-hati, Bu ya. Untuk semakin apa? Hati-hati. Jadi dari hadis Ubadah bin Samit, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ya Rasul, apa sih kunci keselamatan? Rasul bilang 3. Nomor 1, amsik alaika lisanak. Amsik itu begini, Bu, merekes. Perkesen lisanmu. Kalau bahasa gampangnya, jagalah lisanmu. Selamat kamu. Nomor 2, wal yasa'aka baituk. Yang betah di rumah. Jadi jangan betah di luar ya, yang betah di rumah. Maka rumah itu bikin senyaman mungkin. Nomor 3, wabki ala khati'atik. Tangisi dosamu. Berarti salah satu yang disebutkan oleh Rasul merupakan sumber keselamatan yang 3. Itu nomor 1 apa dulu? Jagalah lisanmu. Kalau lisan terjaga, maka insya Allah di rumah betah. Kalau di rumah betah, insya Allah kita akan banyak introspeksi, muhasabah, menangisi dosa. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu dikatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi taala ma yulqi laha balan fayarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada seorang hamba, Bu, ngomong satu omongan tok. Yang satu omongan itu tidak dia pikir, asal keluar, asal nyeplos, asal ngomong. Tapi ternyata omongan yang dia ucapkan itu adalah omongan yang mendatangkan ridhonya Allah. Contoh apa? Jadi panjenengan tidak mikir, ngomong tapi Allah ridho. Coba. Panjenengan kalau kesandung, astagfirullah. Kepikir enggak kesandung ngomong astagfirullah tadi? Beda kesandung yang keluar binatang, jaran. Kesandung yang keluar bahkan jorok-jorok ya.
Dan itu tolong saya sampaikan ya buat teman-teman yang punya teman yang punya ujian penyakit latah, jangan diganggu. Dosa, kesian. Kesian, dia capek. Saya punya keluarga di Jakarta itu, waktu arisan keluarga mesti datang perempuan. Dan mesti memang lucu banget. Dan orang-orang yang latah itu mesti kok roto-roto tabiatnya lucu. Dan jarang orang latah itu kemudian tersinggungan, itu jarang, ya enggak? Rata-rata ketika dikerjain itu dengan penuh sukacita dia, ikhlas gitu dikerjain. Ah jangan, udah capek, jangan. Jangan capek. Nah. Tapi jangan Bu, kesian. Kenapa kesian? Kadang-kadang suruh kita mau masukin apa gitu ke mulutnya dia, kita tinggal gini ya, dia masukin. Kesian dia, capek. Dan khawatirnya apa? Nanti kalau Allah marah, panjenengan dihukum dengan yang seperti itu. Kesian loh, capek loh orang latah itu. Dia bergerak itu bukan atas refleks dari otaknya, tapi refleks dari eksternal. Ngerti enggak? Bakar. Bakar betulan itu. Ada orang ngerokok, dibilang, rokoknya remet. Itu rokok nyala diremet Bu. Coba kesian enggak dia? Dosa panjenengan, jangan dikerjain ya. Nah, maka ada seorang hamba yang mengucapkan suatu ucapan, yang ucapan itu enggak dipikir sama dia, tapi ucapannya baik. Misalkan apa? Ngelihat sesuatu yang besar, Masya Allah Mbak. Atau sekarang yang lagi ngetren di ibu-ibu pengajian Malang, mau tahu? Biar pari ketularan. Biar ngetren juga kayak Malang, mau? Gengsi, kerenan pari sama Malang ya. Ibu-ibu kok ya, sombongnya keluarin Bu ya, bagus. Sudah, kalau ibu-ibu pengajian Malang itu lagi ngetren banget ucapan apa? Masya Allah tabarakallah. Delok apa? Masya Allah tabarakallah. Apa ngerti Masya Allah itu apa? Sesuai kehendak Allah. Tabarakallah, apa artinya? Lah bukan, itu barakallahu fik. Kalau tabarakallah itu artinya maha suci Allah. Nah itu biasa diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Masya Allah Mbak gede nih. Masya Allah Mbak api. Masya Allah Mbak ayu nih. Loh. Jangan malah ayu. Pamer. Jilbab ya sik miring. Ini kalau tengahnya gak pas tengah gini. Ini kalau dikenceng nang irung ya malah miring. Ora iso. Ora duwe kaca di omah. Mudun tuh kok mobil, tak dungakno tiba, kayak mobil gaya tok. Astagfirullahaladzim, ini hati-hati ya. Nah maka ucapkan yang baik, Kalau panjenengan berucap yang baik Bu, walaupun ucapan itu keluarnya terkadang secara automatically. Wih, keren. Dari dulu saya keren. Keluarnya otomatis. Subhanallah, keluarnya otomatis astagfirullah, keluarnya otomatis Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kenapa Bu pentingnya mobil-mobil kita ini kita kasih tulisan-tulisan yang baik. Bukan untuk gaya tok, bukan untuk nyelamatin mobil dari kecelakaan. Yo gak lewaya kecelakaan. Tapi minimal ketika ada orang ngelihat tulisan yang baik di mobil panjenengan, dia apa? Ada tulisan Allahumma sholli ala Muhammad. Kan panjenengan mesti moco sih. Nah kalau panjenengan moco berarti panjenengan bersolawat kan. Kalau panjenengan bersolawat dapat pahala enggak? Yang punya tulisan dapat pahala enggak? Nah itu ojo ditulis iku tunggu jandamu lah. Pulang malu tak pulang rindu. Biarkan Rokib Atid yang mengawasi cocotmu rasa melok-melok. Ini apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lo di tulisan belakang-belakang itu lo pernah baca? Astagfirullah, kita ini temanya jaga lisan lah kok malah contohnya sing elek-elek ya. Nah sudah kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ada orang-orang yang kalau ngomong itu sembarangan, tapi sembarangannya Allah suka karena sembarangannya bernilai zikir. Sembarangannya bernilai zikir, Masya Allah. Atau kalau kejadian sesuatu, misalkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dibilang apa? Qadarullah. Apa? Qadarullah. Ini merupakan kehendaknya siapa? Itu kadang-kadang metune itu otomatis Bu. Apalagi panjenengan ibu-ibu pengajian yang sehari 24 jam ngaji terus. Oh ya enggak toh.
Berapa lama ngajinya? Itu intensitas antara ngaji sama rasan-rasan banyak mana? Banyak rasan-rasan ya? Ya lumayan lah ngelongi dosa ya. Cek gak nemen-nemen dosa nih. Nah begitu. Nah tapi ingat Bu, sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yuhwa biha fi jahannam. Dalam riwayat yang lain sab'ina kharifa. Ada orang lain Bu, ngomong yang omongannya tidak difikir, keceplosan, asal ngomong. Tapi ternyata dari omongannya dia itu menjadi sesuatu yang bikin Allah murka. Dari satu omongan yang dia tidak pikir, Allah tenggelamkan dalam api neraka dia selama 70 tahun. Serem enggak? Itu yang saya awali di awal tadi Bu. Kadang-kadang kita ini kalau lagi pas seneng gitu, keceplosan ngomong sesuatu yang nyakitin orang, kita minta maaf. Lisannya dia apa? Iya Mbak, enggak apa-apa. Tapi sakit hatinya itu ya apa? Nah itulah kenapa Allah mewanti-wanti kita melalui Rasul, jangan sembarangan kalau ngomong. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah memaafkan tapi hatinya dia masih terasa sakit, kesian dia Bu. Nah karena Allah menjaga perasaan orang itu, maka sama Allah panjenengan dimasukkan neraka 70 tahun. Itu satu kalimat. Kalau 7 kalimat, ya kari ngeping no, pitu ping pitu piro? 490 tahun. Kalau 12 kalimat berapa? 7 kali 12, 84, 84. Ya apa panjenengan? Berat. Saya matematikanya bagus loh, jadi ping-pingan cepet. Ya biar panjenengan tahu aja. Bukan sombong pamer-pamer. Nah sudah, sekarang berikutnya Bu. Perhatikan. Ibu-ibu perlu ngerti. Dari lisan ini Bu. Menjadikan kita itu bisa masuk neraka atau masuk surga. Sekarang lihat, perempuan ngerayu laki-laki lewat apa? Perempuan ngerayu laki-laki lewat apa? Laki-laki ngerayu perempuan lewat apa? Panjenengan adu domba orang dengan apa? Panjenengan mendamaikan orang dengan apa? Panjenengan nyakitin perasaan orang kebanyakan lewat apa? Lisan. Nah berarti dari sini betul-betul antara lisan dan hari akhir. Maka barang siapa kepingin hari akhirnya sempurna, kepingin hari akhirnya baik, kepingin hari akhirnya selamat, kepingin hari akhirnya itu tidak menyeramkan, maka mulai dari sekarang menjaga lisan. Maka ada satu cerita. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki bangun masjid. Tapi bangunan masjid itu dia bangun sendirian, tidak ada teman. Mulai bikin cor-coran, mulai gali, mulai bangun, sampai naikkan tembok, sampai bikin pintu semuanya. Setiap orang yang lewat mesti merendahkan. Orang bilang apa? Gak mungkin bisa. Orang pertama lewat, dia bilang begini. Orang kedua lewat, alah gak mungkin jadi. Dia bilang gini. Orang ketiga lewat bilang apa? Mustahil, dia bilang. Sampai semua orang menjatuhkan, merendahkan, menghancurkan semangatnya dia. Tapi qadarullah, apa yang terjadi? Masjidnya jadi. Dibangun hanya dengan satu orang. Ketika masjidnya jadi, orang-orang takjub yang tadi bilang mustahil, tidak mungkin bisa, tidak mungkin jadi, tidak mungkin beres, tidak akan selesai. Itu semuanya datang. Kok hebat kamu? Loh kami sudah patahkan semangatmu, kami hancurkan niatanmu, kami hilangkan kemampuanmu dengan ucapan-ucapan kami. Kok kamu ternyata bisa bangun masjid ini? Apa jawabannya? Ternyata orangnya apa? Tuli. Sehingga setiap orang yang lewat, orangnya tuli. Setiap orang yang lewat tadi gak mungkin bisa. Dikira dia, ayo cayo, cemumut kakak gitu. Dikira gitu. Bukan fullback kakak, bukan. Jadi dikira dia orang merendahkan itu apa? Nyemangati, ayo kamu bisa. Asik dia. Ayo, gak mungkin selesai.
Ngomongnya nggak mungkin selesai. Dikira dia, ayo pasti cepat selesai. Jadi karena dia tuli akhirnya apa? Selamat. Artinya apa Bu? Artinya kalau panjenengan kepingin menyelamatkan orang lain, selamatkan dia dari lisan Anda. Kalau panjenengan ingin selamat dari orang lain, selamatkan telinga Anda dari omongan dia. Jadi quote of the day. Tulisan selali. Ulang Ustadz kok kon baleni. Wani piro. Apa? Sik nanti. Ngawur ibu-ibu ini. Begini, kalau Anda ingin menyelamatkan orang lain, selamatkan dia dari lisan Anda. Paham? Kalau Anda ingin menyelamatkan orang lain, selamatkan dia dari lisan Anda. Kalau Anda kepingin selamat dari orang lain, selamatkan telinga Anda dari lisan dia. Paham? 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 Apa? Nah itu Bu ya. Sudah, sekarang penutup. Saya kasih penutup tentang akhirat dan lisan. Ternyata Bu, urusan lisan ini bukan sesuatu yang kecil. Urusan lisan ini bukan sesuatu yang ringan. Orang itu masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat yang itu terucap oleh apa? Lisannya. Dan orang itu murtad juga kebanyakan karena lisannya. Dia mencela syariat, dia mencela sunnah, dia mencela Allah, dia mencela Rasul. Maka dia murtad tanpa dia sadar karena lisan. Ada orang bisa masuk surga karena satu ucapan yang tidak dia fikir. Ada orang bisa masuk neraka karena satu kalimat yang dia ucapkan dan tidak dia fikir. Yang pertama Allah ridho, yang kedua Allah murka. Kemudian banyaknya perceraian rumah tangga karena lisan. Banyaknya orang tua meninggalkan anaknya karena lisan. Banyaknya anak meninggalkan orang tuanya karena lisan. Banyaknya orang itu masuk neraka dengan keadaan wajah di bawah dia diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka juga gara-gara lisan. Nah, oleh sebab itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih bagus diam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.